Betul Mbak Muti? Ya, betul banget ya. Jadi di open house kedua ini tuh berbeda dengan open house yang pertama ya. Karena kita ini akan membahas beberapa pencapaian dampak positif lindung hutan selama 1 tahun selama 6 bulan ke belakang gitu ya. Dari Januari hingga Juli 2024. Dan di sini juga nanti Bapak dan Ibu bisa mendapatkan transparansi dan juga pencapaian lindung hutan dari kontribusi baik dari kerjasama ataupun ya hal lainnya begitu ya. Jadi nanti juga setelah ini, setelah ada beberapa pemaparan mengenai pencapaian dan juga profiling hutan, kita juga nanti akan ada sesi breakout room yang dimana nanti Bapak dan Ibu bisa bertanya langsung kepada tim lindung hutan. Jadi bakal serius dan intens lah ya diskusinya. Jadi gak akan semua pertanyaan pasti akan terjawab gitu. Ya, pasti akan Betul. sore banget ya, Dara, sore ini. Betul. Nah, mungkin untuk menyampaikan rundown sedikit nih, mungkin boleh nih untuk di-up apa aja sih yang akan kita bahas gitu ya untuk operator kita, apa aja sih nih yang kemungkinan mungkin susunannya kali ya agendanya. Nah, mungkin nah ini agendanya sudah di-share screen ya teman Bapak dan Ibu semua, jadi bisa dilihat nanti. Nanti kita akan ada sambutan ya pembukaan yang sedang kita lakukan sekarang, kemudian nanti juga ada pemaparan terkait dengan materi, lebih kepada profil, kemudian program dan impact dan lain sebagainya gitu. Kemudian nanti ada sesi breakout room dan juga ada sesi kesan-kesan. Jadi teman-teman nih, Bapak Ibu kalian juga bisa langsung memberikan kesan-pesannya masing-masing. Kemudian nanti kita ada penutup dan pengumuman. Jadi ditunggu ya untuk Bapak Ibu semua. Jadi dan harus aktif karena kita punya merch ya, Mbak Muti ya, karena kita akan Wah, membagi-bagikan merch gitu. wah, Harus di. kayaknya Oke, masnya bagus tuh. Jadi pengen juga nih. Apa tuh boleh, hadiahnya? boleh. Ini Nanti kita ya di-spill kita ya di share. akhir ya. Boleh, Mbak. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi untuk membuka secara formal acara kita kali ini, kita akan menyambut CEO kita yaitu Mas Ben untuk menyampaikan sambutan dan menyapa mungkin Bapak Ibu semua ya. Mungkin layak dan waktu dipersilakan untuk Mas Ben menyambut Bapak dan Ibu semua. Ya, selamat sore Bapak Ibu hadirin yang telah menyempatkan waktunya pada kesempatan sore hari ini untuk mendatangi rumah kami. Seperti namanya, open house ini kan kami rancang seperti ketika kita sedang nyari rumah, kemudian diperbolehkan untuk masuk ke dalam rumahnya, ngecek kamarnya, ngecek seberapa fasilitasnya, sehingga muncul trust dari orang yang datang tersebut, sehingga bisa cerita apa aja yang ada di dalam rumah tersebut. Jadi pertama kali terima kasih sekali untuk Bapak Ibu hadirin yang telah meluangkan waktunya. Yang kedua, kesempatan sore hari ini kami pergunakan untuk meningkatkan transparansi gitu ya. Karena kadang-kadang pertanyaan kita sudah ngapain saja itu kan harus dijawab bukan cuma dalam lisan tapi dalam tindakan. Nah, harapannya dari sesi pada sore hari ini akan ada pemaparan dari teman-teman apa aja yang sudah kita lakukan, kita masih punya rencana apa, apakah Bapak Ibu bisa in charge dalam rencana-rencana kami, sekaligus nanti akan dilanjutkan dengan sesi breakout room yang Ibu bisa ketemu dengan tim lindung hutan. Kayaknya di sini udah banyak banget dengan embel-embel nama belakang, nama depan lindung hutan di nama username-nya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung interaksi. Kalau ada hal yang pengen ditanyakan tentang kerjasama, ditanyakan tentang apa yang kami lakukan, ditanyakan produk kami sedang bikin apa, nanti Bapak Ibu bisa punya waktu secara dan intensif gitu ya, secara lebih dekat dengan tim kami. Harapannya acara sore hari ini bukan acara yang pertama dan terakhir kalinya, kedua dan terakhir kalinya, tapi akan ada terus sehingga engagement antara lindungi hutan dan teman-teman orang-orang yang membantu lindungi hutan bisa berjalan dengan baik seperti visi kami untuk bersama menghijaukan Indonesia. Sekali lagi selamat datang dan semoga dapat pengalaman terbaik dari kami. Terima kasih, saya kembalikan ke Dere. Baik, terima kasih banyak Mas Ben atas kata-kata sambutannya. Nah, mungkin dengan itu kita secara resmi akan membuka acara ini. Nah, mungkin langsung aja kali ya, jadi nggak berlama-lama. Kita mau ngapain nih kira-kira Mbak Mut untuk memulai acara? Nah, iya, karena kita sudah memulai acara ya, tadi sudah dibuka dengan Mas Ben, kita bakal masuk ke poin intinya. Dari pertama kita akan membahas tentang lindungi hutan, kemudian ke pencapaian serta program. Nah, mungkin kita langsung aja kali ya ke sesi pertama, yaitu tentang profil lindungi hutan, yang nantinya itu akan dibawa oleh Mas Ben sendiri. Nah, karena mungkin sudah dipin juga ya, mungkin barangkali boleh langsung aja kepada Mas Ben untuk menyampaikan apa saja sih yang sudah dilakukan melindungi hutan selama 7 tahun ke belakang nanti bisa disampaikan oleh Mas Ben. Oke, untuk Mas Ben dipersilakan waktu dan layarnya.
Nah, mungkin teman-teman boleh nih reaksinya tepuk Mm. tangan. Oke, silahkan Tepuk Mas tangan Ben. virtual. Ya, Betul. makasih. Sekali lagi, salam kenal kembali Bapak Ibu. Nama saya Ben, saya co-founder dan CEO dari Lindungi Hutan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apakah apa itu Lindungi Hutan dan apa aja yang kami kerjakan. Eh, yang pertama, kami itu adalah platform yang menyediakan akses antara orang-orang yang ada di perkotaan, individu atau organisasi untuk bisa membantu proses reforestasi atau penghijauan yang ada di eh, area hutan di Indonesia. Kemudian kalau visi misinya itu kami ingin, ini sorry, sebentar, kebesaran, ini aja nggak apa ya. Jadi misi kami itu ingin membuat hutan itu lestari dan manusianya juga selamat dari kelestarian itu melalui teknologi, kolaborasi, dan aksi konservasi. Misinya juga kita ingin bikin teknologi yang tepat guna, kita pengen ngelibatin banyak orang dengan kolaborasi, sampai memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar hutan. Kemudian ini foto saya ya sebagai foundernya, ini rekan saya namanya Mas Tarsi sebagai CTO. Kami memegang 5 value di Lindung Hutan. Yang pertama adalah mudah, siapapun bisa melakukan sesuatu. Kemudian kita menawarkan sesuatu yang sustainable, transparan, jadi siapapun bisa tahu dan bisa setelah selesai sesuatu itu bisa diakses juga. Kemudian kita fleksibel, ingin semua orang itu bisa adjusting dengan apa yang mereka bisa, lalu inklusif. Nggak ada orang yang ditinggal dalam melakukan proses ini. Kemudian milestone-nya, kami itu berdiri sejak 2016, tanggal kami berdiri itu mengacu pada penanaman pertama kami, 18 Desember, jadi tahun ini atau Agustus ini udah 7 tahun setengah ya, mau ke 8 tahun, kita punya beragam pendekatan, mulai bikin donasi, mulai bikin aktivitas untuk volunteer, untuk hari-hari tertentu, community, dan seterusnya, sampai kalkulator karbon dan platform di mobile ya. Harapannya ke semua itu tuh membantu orang dalam mencapai tujuan yang kami tawarkan tersebut di awal ya. Dan sampai hari ini sudah banyak pohon yang tertanam, mungkin lebih dari 800.000, orang yang terlibat sekitar 50.000 ke atas, dan brand yang kerjasama dengan kami hampir mencapai 500 brand. Jadi kalau terus ya apa sih sebenarnya yang kita lakukan? Jadi kami punya mitra farmer namanya. Mereka inilah yang melakukan tree planting, penanaman pohon, monitoring sampai pelaporan hasil penanamannya. Sementara untuk di sisi demand atau customer-nya kita punya sisi B2B atau business to business itu bareng para brand atau company yang mereka ini kita bantu untuk activity mereka. Kita punya namanya corporatory, itu untuk CSR penanaman, collaboratory, biasanya berjual satu produk nanam satu pohon, sampai carbon consultation kalau dibutuhkan. Kemudian untuk sisi B2C-nya, kita bantu orang-orang untuk membuat campaign, kemudian orang lain bisa donate di campaign tersebut. Setelah dilakukan campaign tersebut, dilakukan penanaman dan laporan hasil penanamannya. Untuk produknya seperti ini bisa diakses di lindungan.com, itu bisa orang bisa bikin campaign, orang bisa donasi, dan bagian paling kanan orang bisa lihat berapa jumlah pohon hidup, pohon yang mati, rata-rata diameter, rata-rata tinggi, dan berapa potensi serapan karbonnya. Kemudian kalau dibuka secara spesifik, setiap penanaman di kami, baik B2C atau B2B, perusahaan atau personal, itu punya halaman namanya campaign page. Di campaign page tersebut ada deskripsi apa dan kenapa orang melakukan penanaman, kapan kapan itu ditanam, dan bagaimana setelah penanaman itu ada rata-rata data yang kita simpan selama 1 tahun, itu ada 2 kali pemantauan, itu bisa dipantau semua setelah penanaman. Dan ini diakses siapapun bisa tanpa login. Jadi kalau Bapak Ibu pernah kerjasama dengan kita, halamannya ada, atau belum pernah kerjasama dengan kita, cari aja kata kuncinya Lindungi Hutan dan nama brand gitu, pasti muncul tanpa ada keharusan untuk login. Kemudian penanaman kami bukan cuma di Pulau Jawa, kita punya kerjasama dengan hampir 50 kelompok petani di seluruh Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu punya kebutuhan di tempat yang spesifik, dekat pabriknya, dekat kantornya, kami insya Allah bisa membantu dengan lebih mudah gitu ya. Contoh cerita yang terbaik dari kami adalah kita membantu Majah. Beliau tinggal di daerah Demak, Jawa Tengah. Beliau sebelumnya tinggal bersama 200 kepala keluarga, tapi karena abrasi, semua orang direlokasi, tinggal beliau sendiri dan keluarganya, seperti foto di
bagian bawah ini. Jadi beliau sendirian di tengah hutan itu kemudian melakukan penanaman. Kami membantu akses karena sebelumnya yang tahu beliau ya hanya orang yang pernah ke sana gitu. Tapi dengan ini muncul di lindung hutan, semua orang dari manapun, kapanpun bisa support terhadap pergerakan atau yang beliau lakukan. Kemudian selain di campaign dan untuk B2B dan B2C, kami juga meluncurkan Imbangi, sekali lagi karena concern-nya adalah gimana agar kita bisa membantu akses terhadap penanaman reforestasi di lapangan. Kita juga menginginkan itu juga didatangkan dari niat untuk menebus dari pengeluaran karbon yang kita lakukan gitu. Namanya Imbangi, Bapak Ibu bisa akses di Imbangi, cari aja Imbangi Lindungi Hutan. Kemudian itu bisa sekarang bisa ngitung untuk beberapa penghasil karbon ya, dari kayak listrik AC gitu, kendaraan, bahan bakar, peralatan listrik dan yang lain. Nanti tinggal isi berapa pemakaian kita dalam beberapa waktu, kemudian nanti akan keluar berapa tonasenya, lalu di platform yang sama bisa juga ditebus atau offset dengan melakukan penanaman di pohon. Nanti Bapak Ibu kalau tertarik bisa join breakout room di tim produk. Lalu beberapa brand yang sudah kerjasama dengan kami dari berbagai macam sektor, kami merasa bahwa untuk penanaman pohon ini nggak ada eksklusivitas, artinya siapapun harus dilibatkan, no life win, no life behind. Jadi kalau Ibu masih belum percaya sama kami, misalnya hari ini datang ke sini karena diajakin orang, lihatlah brand-brand yang ada di sini, kayaknya ini juga bukan brand kemarin sore gitu ya, dan mereka telah percaya sama kami. Kemudian ini untuk dokumentasinya beberapa. Jadi kalau beberapa perusahaan kan datang ke kami pengen nggak cuma nanam, tapi nanam bersama employee-nya, stakeholder-nya, para BOD-nya datang, insya Allah kami bisa deliver hal-hal yang demikian. Itu aja dari saya untuk menjelaskan lindung hutan. Kalau Bapak Ibu masih ada hal yang belum jelas, nanti di sesi berikutnya ada pemaparan tentang produk dan apa aja yang kita lakukan. Kemudian nanti ada breakout room, Bapak Ibu langsung bisa nanya langsung kepada tim yang bersangkutan. Itu aja dari saya kembalikan ke Dara dan Muti. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Ben ya. Tadi ternyata kita jadi lebih mengenal lebih dalam ya tentang lindung hutan gitu. Tadi kalau dilihat berarti lindung hutan itu sudah 7 tahun beroperasi dan juga sudah banyak dampak positif yang dicapai. Betul ya Dara ya? Betul, tadi juga udah lebih dari 350 Dan lebih gitu ya brand iya, yang bekerja banyak banget. sama dan juga itu beda banget, dan juga itu ada multinational company, ada yang memang bukan ya disebutkan tadi sama Mas Ben bukan brand-brand kemarin gitu, tapi memang brand-brand yang sudah punya nama lah setidaknya gitu kan, jadi kita sekali sebut mereknya juga udah tahu gitu semua orang. Oke. Nah mungkin tadi kan udah tuh kita mengenal tentang lindungi hutan sendiri, mungkin selanjutnya kita juga langsung bahas hal lain kali ya Mbak Muti ya, Nah, dimana iya. mungkin kita akan bahas apa nih Mbak Muti kira-kira. Nah, iya, setelah tadi disampaikan oleh Mas Ben tentang lindung hutan, kita akan mengetahui nih dampak positif apa saja yang sudah dicapai oleh lindung hutan, yang memang nanti dampak ini akan diceritakan dari bulan Januari hingga Juli tahun ini, yang mungkin pastinya akan membuat Bapak dan Ibu juga ingin merasakan impact-nya sendiri gitu ya, kayaknya. Tuh. Ada siapa nih, Dara, kira-kira yang akan menyampaikan dampak ini? Tentu tidak lain tidak bukan adalah produk manajer lindung hutan, yaitu Mbak Alma, di mana Mbak Alma sendiri akan memaparkan tentang pencapaian dampak positif lindung hutan dari Januari hingga Juli 2024. Nah, mungkin boleh nih untuk Mbak Alma kita sambut ke layar dan waktunya nih. Apakah sudah ada Mbak Alma? Oke, sudah nih ya. Halo Mbak Alma. Halo, Oke, halo mungkin tanpa semuanya. berlama-lama lagi. Mantap. Oke, mungkin tambah berlama-lama lagi, kita langsungkan saja kali ya, untuk waktu dan layar dipersilakan untuk Mbak Alma. Mungkin boleh tepuk tangan virtualnya juga ya. Siap-siap. Suaranya masuk ya, aman ya? Oke, Aman-aman. baik. Selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Selama hampir 8 tahun ini, Lindungi Hutan tetap terus berkomitmen untuk melakukan aksi lingkungan dalam tajuk Bersama Menghijaukan Indonesia. Dan pada siang hari ini saya akan memaparkan beberapa hal yang sudah kami capai gitu sepanjang tahun 2024 ini. Baik, langsung saja di sini saya kabarkan ke rekan-rekan semuanya bahwa kami sampai dari Januari sampai bulan Juni kemarin
kami telah melakukan 120 kampanye alam di website kami, sudah terdaftar sekitar 120 kampanye alam di website kami, dan sudah terkumpul 52.256 pohon dengan donasi bernilai 2,3 miliar. Dan lokasi penanaman kami ada di 49 titik lokasi yang tersebar di Jawa, Bali, Kalimantan, dan juga Sumatera. Kemudian donasi atau pohon yang terkumpul tadi itu didonasikan oleh 2.264 orang. Selanjutnya ada Mitra Hijau yang turut berkolaborasi dalam kegiatan penghijauan bersama Lindungi Hutan ini. Sampai saat ini kami sudah bermitra dengan 54 mitra hijau atau brand dan juga company yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada 105 penggalang yang melakukan kampanye alam tadi dan 40 petani yang kami berdayakan, yang kami kerjasamakan, kolaborasikan dalam kegiatan penanaman bersama Lindungi Hutan. Selanjutnya, mengenai program inovasi penanaman yang sudah dilakukan oleh Lindungi Hutan, itu kami punya beberapa program kampanye. Yang pertama ada Kolaboratri, ini adalah program kampanye Lindungi Hutan bersama brand dan juga UMKM. Kami akan melakukan bundling produk bersama brand dan juga company. Dan sampai saat ini sudah terkumpul 31 kampanye. Kemudian di Korporatri, ini adalah program untuk korporasi dalam kegiatan CSR. Saat ini sudah terdaftar 28 kampanye. Dan kemudian ada Komunitri, ini adalah program kolaborasi kami bersama komunitas-komunitas anak muda di Indonesia. Dan sampai saat ini sudah terdaftar 4 kampanye alam. Dan yang lainnya ada kampanye juga lainnya dari individu maupun kelompok-kelompok yang lainnya, itu ada sekitar 57 kampanye alam yang terdaftar. Selanjutnya ini adalah sebaran penanaman pohon lindungi hutan sepanjang tahun 2024 ini. Di Sumatera ada 1.236 pohon, di Pulau Jawa ada 43.908 pohon, di Bali ada 1.291 pohon, di Sulawesi ada 4.142 pohon, dan di Kalimantan ada 295 pohon. Dan jenis pohonnya sendiri ini kami sesuaikan dengan kondisi lapangan dengan kebutuhan yang ada di lahan tersebut. Sebagian besarnya memang mangrove, cuman kami juga ada beberapa pohon lainnya yang kami tanam di daerah terestrial. Kemudian selanjutnya untuk dampak dari kegiatan penanamannya sendiri, gitu, kami mengacu pada nilai-nilai SDGs. Ada beberapa capaian dari Sustainable Development Goals yang sudah Lindungi Hutan dapatkan selama tahun 2024 ini. Yang pertama di SDGs nomor 1, tanpa kemiskinan, dengan target capaian 1.1.1 dan 1.5.1 itu ada 33 kelompok tani hutan yang kami berdayakan, yang anggotanya ada 746 anggota. Kemudian di SDGs nomor 4 ya, berkaitan dengan pendidikan yang berkualitas, kami telah mencapai target di poin 4.3.1 dengan memberdayakan 24 orang anak muda dalam program magang alam di Lindungi Hutan. Kemudian ada konten-konten edukasi yang juga kami publikasi di 8 platform online Lindungi Hutan, dan juga ada 8 event green skilling. Kemudian di SDGs nomor 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, target capaian kami ada di poin 8.3.1A dan juga 8.3.1B,
ada 23% peningkatan pendapatan petani dan 37 karyawan lindungi hutan yang turut serta dalam kegiatan penanaman pohon ini. Kemudian di SDGs nomor 9, Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, kami mencapai target di 2 poin juga di 9.4 dan 9.5 berupa 2 policy review, 2 topik dari policy review yang dipublish. Mungkin nanti Bapak Ibu rekan-rekan sekalian bisa cek di blog kami tentang policy review yang sudah kami terbitkan ini, dan juga ada 3 riset dari prototyping produknya sendiri. Selanjutnya ada SDGs di nomor 13, penanganan perubahan iklim. Kemudian SDGs 14, ekosistem lautan, dan SDGs 15, ekosistem daratan. 3 SDGs ini adalah poin utama lindungi hutan, poin utama dampak dari lindungi hutan, gitu ya. Jadi ada beberapa target capaian yang kami dapat di 2024 ini di SDGs 13.2, 13.3, 14.2, 14.2 dan 14.3, kemudian 15.3 dan 15.6. Adapun rinciannya adalah ada 2.000 sekian donatur, 2,3 miliar donasi, 120 kampanye alam, 52.000 pohon yang sudah ditanam, dan juga 7.982 kg CO2 ekuivalen yang diserap, karbon yang terserap dari penanaman pohon. Kemudian ada 46.000 pohon mangrove rhizopora yang ditanam, dan juga 295 pohon mangrove avicennia yang ditanam, serta 1.000 pohon cemara laut. Kemudian di SDGs 15 ini ada 4.600.000 orang yang terdampak langsung dalam kegiatan penanaman pohon lindungi hutan. Kemudian luas lahan yang kami sudah tanam adalah 38,9 hektar. Kemudian ada beberapa pohon lainnya, jenis pohon lainnya, yaitu ada alpukat di 1.200 pohon. Di pohon endemik yang ada di Waikambas juga ada 1.200 pohon, dan pohon mahoni itu ada 54 pohon. Yang terakhir, di impact berdasarkan SDGs ini, kami juga sudah memenuhi target di nomor 17, yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Target yang tercapai sendiri ada di poin 17.16, berupa kerjasama dengan 2 lembaga pemerintah dan juga kerjasama dengan mitra hijau. Selanjutnya, ini beberapa highlight momen yang sudah kami lewati di sepanjang tahun 2024 ini. Yang pertama, di bulan Mei lalu, CEO kami, Mas Ben, tadi melakukan live session bersama IDX Channel, peliputan langsung. Di sini kami banyak sharing cerita tentang perjalanan lindungi hutan dan tentang bisnis hijau di Indonesia. Kemudian di Green Economy Expo yang dilakukan oleh BPM, itu kami hadir di acara Green Economy Expo sebagai peserta. Kemudian kami juga ada kolaborasi bersama campaign.com dan juga Food Cycle. Kemudian kemarin kami juga berhasil mencapai top 7 di kategori startup untuk kompetisi Astronauts 2024. Selanjutnya ada product showcase offline di Jakarta. Ini kami kemarin sempat melakukan gathering gitu bersama rekan-rekan company partner kami. Kami melakukan product showcase di Jakarta. Kemudian ada juga Edukatri, ini adalah kegiatan edukasi kami kepada company mengenai pelestarian
hutan dan juga pelestarian alam. Dan yang terakhir, green skilling ini yang hampir setiap bulan rutin kami lakukan untuk untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas gitu ya melalui webinar. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dan laporkan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Tetap semangat mengakhiri tahun ini gitu ya untuk bersama-sama dengan lindungi hutan menghijaukan Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Alma. Berarti bersama-sama kita berkontribusi dalam penghijauan. Betul ya Mbak Alma? Oke, mungkin tadi recap sedikit. Jadi ada ya beberapa memang dampak positif yang sudah dilakukan oleh lindungi hutan, mulai dari pencapaian 8 SDGs, kemudian penanaman 52.000 ya pohon yang sudah di taman, dan juga 17.000 ton ya tadi aku dengar itu sudah terserap karbonnya. Kemudian juga penanaman ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Sulawesi. Nah, mungkin apa lagi sih Mbak Muti ini yang bisa kita recap dari pemaparan dari Mbak Alma tadi? Ya, tadi kalau selain berdasarkan dari jumlah penanaman pohonnya, kemudian juga SDGs gitu ya. Kalau tadi kita melihat itu ada beberapa momen penting ya yang tadi Mbak Alma sampaikan. Ternyata kita juga pernah diliput oleh IDX Channel, kemudian juga ada beberapa event offline di Jakarta dan lain sebagainya yang membuktikan bahwa memang lindungi hutan ini terus berkontribusi terhadap lingkungan, terus bertumbuh setiap bulannya seperti itu. Jadi cukup banyak ya ternyata dampak positif di lindungi hutan selama 6 bulan. Nah, entah nanti 6 bulan ke depannya lagi ada apa lagi nih? Apakah mungkin lebih luar biasa lagi atau seperti apa ya? Jadi, wah, Jadi tunggu memang ya. Ditunggu dan bekerja sama dengan ditunggu ke dampak semangat. positif lainnya. Betul. Nah, mungkin tadi kan kita udah juga bicara profil, terus juga profil lindungi hutan gitu kan, dampak positifnya. Kira-kira kita mau bicara apa lagi sih, Mbak? Selain itu emang ada lagi nih yang bisa kita Nah, tawarkan. iya nih. Jadi kita Bapak Ibu semua jangan apa ya pergi dulu. Di sini kita bakal ada satu pemaparan lagi. Nah, kita akan mengenal nih program-program di lindungi hutan apa aja sih sebenarnya yang akan ada di bulan dari Agustus dan seterusnya ataupun di tahun ini gitu ya. Dan nanti yang untuk program ini akan disampaikan oleh tim lindungi hutan juga yaitu Mbak Maharani sebagai B2B Sales Lead. Nih, apakah sudah ada Mbak Maharani? Halo. Sudah ada ya Mbak Maha ya? Iya, Halo Mbak sedang Maha. berbeda jam ya, sepertinya Mbak Maha. Oh iya, lagi di Bali, Berbeda jam. berbeda waktu. Halo Mbak Maha. Halo Lagi di Mbak. mana nih, Mbak? Iya. Oke, terima kasih buat waktunya Mbak Adara dan Mbak Muti untuk saya bantu jelaskan program B2B-nya di Lindungi Hutan. Boleh, silahkan Mbak Maha. Silahkan Mbak. Ya, jadi sebenarnya sedikit latar belakang sendiri Bapak dan Ibu sekalian dalam implementasi kegiatan penanaman pohon di lindungi hutan ya, tentunya lindungi hutan tidak pernah melakukannya sendirian. Sehingga harapannya dari program B2B yang saya paparkan hari ini sifatnya memudahkan ya, memudahkan kita bersama-sama untuk mendukung alam kita, hutan kita, lingkungan kita di Indonesia supaya lebih baik. Baik, Lindungi Hutan ini tadi mungkin sudah sempat disinggung, kita hadir dari tahun 2016 dan kita adalah penyedia jasa lingkungan yang berfokus pada kegiatan konservasi hutan dan lingkungan melalui teknologi, kolaborasi, dan juga aksi konservasi. Nah, dari tahun 2016 kita sudah berkontribusi untuk melakukan penanaman pohon lebih dari 700.000 bersama dengan banyak user atau donatur ya sebanyak 54.000 dan dibantu dan disupport oleh 450 klien atau partner dan juga dari brand dan UMKM yang turut melakukan kegiatan bersama Lindungi Hutan. Nah, dari berbagai kegiatan yang sudah dilakukan oleh kami juga berhasil berkontribusi untuk melakukan penyerapan karbon di 804 ton karbon dioksida yang harapannya dapat mengurangi efek gas rumah kaca di Indonesia. Dari kegiatan ini, kami beroperasi di lebih dari 40 lokasi konservasi di seluruh Indonesia. Kita melayani ya berbagai kegiatan penanaman pohon yang memiliki latar belakang dari kegiatannya
yang harapannya dapat cocok dan sesuai dengan isu yang ingin diangkat dari kegiatan kolaborasinya. Untuk wilayahnya sendiri kita available di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, dan juga di Bali dengan berbagai jenis pohon konservasi yang nantinya dapat didukung juga dari pihak perusahaan dan partner. Ini sedikit gambaran dari pelaksanaan kegiatan B2B bersama Lindungi Hutan. Biasanya akan memakan waktu persiapan dan perencanaan hingga sampai eksekusi itu kurang lebih 1 bulan. Tapi kita tidak menutup kemungkinan ya, karena kita tetap menjunjung tinggi fleksibilitas supaya kegiatan penanaman ini bisa berjalan dengan lebih baik. Oke, dari program B2B yang dilaksanakan bersama Lindungi Hutan, kita memiliki 2 program utama yang paling sering dilakukan oleh partner perusahaan kita. Izin masuk untuk program yang pertama, yaitu program korporatri. Dari program korporatri ini, kita menawarkan service end-to-end bersama partner perusahaan untuk melaksanakan seluruh kegiatan penanaman dari awal hingga akhir dan juga berakhir dengan pohon yang berhasil ditanamkan dan juga dimonitoring keadaannya. Jadi dari kegiatannya sendiri kita akan menyiapkan penyemaian, pembibitan, persiapan lahan, eksekusi penanamannya sendiri, dan juga melakukan monitoring dan reporting sehingga pohon yang ditanam ini dapat dipantau keberadaannya dan juga daya hidupnya, dan sehingga kita bisa merencanakan kembali kegiatan yang bisa kita lakukan bersama selanjutnya. Seperti itu. Dari kegiatan ini, korporatri telah dipercaya oleh berbagai sektoral dalam pelaksanaannya dari sektor finance and banking, transportasi migas, dan juga berbagai sektor korporasi lainnya. Dan untuk program yang kedua, kita ada program kolaboratri. Di sini lebih kepada program dukungan kami Lindungi Hutan kepada brand dan UMKM yang baru menginisiasi program lingkungan di pelaksanaan kegiatan komersilnya. Nah, dari kegiatan ini kita mencoba untuk meng-engage ya dari customer partner brand kita untuk turut berkontribusi melalui produk yang dibeli dari brand partner di Lindungi Hutan. Kita ada 3 skema yang biasa digunakan. Yang pertama ada produk bundling dari setiap pembelian produk oleh customer yang membeli produk di partner brand Lindungi Hutan akan turut berkontribusi menanam 1 pohon. Dan juga sama halnya dari service bundling, setiap penggunaan jasa oleh partner brand Lindungi Hutan dari customer akan juga turut menanamkan 1 pohon. Dan juga dari project partner ini sifatnya dari brand partner yang berkolaborasi dengan Lindungi Hutan akan melaksanakan atau mengeksekusi kegiatan tanam pohon yang diselenggarakan oleh pihak ketiga yang berkolaborasi dengan brand partner kita. Seperti itu. Nah, tidak berhenti di program utama korporatri dan juga kolaboratri, kita juga sedang launching gitu supaya sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan, yaitu di bidang konsultasi dan juga implementasi. Nah, dari service konsultasi dan implementasi ini sendiri, kita mengambil 2 pendekatan. Yang pertama itu imbangi for B2B, ini untuk perusahaan yang memang memiliki inisiasi untuk melakukan penebusan karbon atau offset dari kegiatan yang dilaksanakan di perusahaan yang biasanya sudah menghasilkan angka emisi tertentu seperti itu. Dan yang kedua, program sustainability ini untuk memudahkan pelaksanaan proyek lingkungan yang sudah dilaksanakan oleh pihak perusahaan, dan kita dapat membantu untuk melancarkan atau memudahkan dan juga melanjutkan seperti itu ya dari kegiatan proyek lingkungan yang lebih komprehensif. Nah, untuk detailnya sendiri proyek ini seperti apa, kita baru akan launching produk ini di sekitar bulan September, jadi stay tune dan jangan lewatkan info-info selanjutnya dari Lindungi Hutan. Oke, dari program-program yang kita tawarkan ini sendiri tentunya kita tidak menutup mata dari dampak ya. Nah, kegiatan Lindungi Hutan ini sendiri tidak hanya berdampak pada dampak positif di lingkungan aja.
tapi kita juga berdampak mengusahakan untuk dampak positif di sosial ekonominya juga, karena kegiatan lindungi hutan itu kita berkolaborasi dengan mitra petani yang sangat in charge gitu dengan pelaksanaan kegiatannya. Nah, dari kegiatan penanaman pohon itu kita juga memperluas lapangan kerja karena ada kegiatan yang dilaksanakan dan juga meningkatkan pendapatan ekonomi dari para mitra petani gitu. Jadi dampaknya tidak hanya lingkungan tapi juga sosial dan ekonomi sehingga impact-nya lebih luas. Oke, sedikit penutup ya. Harapan kami dari program yang kami hadirkan di sini akan lebih mudah gitu untuk menggerakkan partisipasi teman-teman, partisipasi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian supaya bisa turut berkontribusi melalui program B2B bersama Lindungi Hutan. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Maha atas pemaparannya. Tadi berarti sudah jelaskan banyak program dari Lindungi Hutan nih, mulai dari korporatri, kolaboratri, ada juga carbon consultation yang akan mungkin coming soon ya untuk September. Jadi di stay tune nih Bapak dan Ibu semua untuk yang ingin tahu nih apa sih carbon consultation dan lain sebagainya, bisa banget langsung kita bertanya-tanya, diskusi intensif di open house kali ini. Betul Mbak Muti? Iya, betul banget ya. Apalagi kan kalau karbon ini sekarang lagi rame-ramenya ya, barangkali nanti Bapak Ibu bisa langsung bertanya ke tim kami. Dan tadi kalau misalkan dengar dari Mbak Maha sendiri, dari produk kita itu sudah end to end ya, dari awal penyemayan bibitnya sampai akhirnya gitu. Sehingga nanti kalau perusahaan yang bekerja sama dengan kami, nanti ya mungkin bisa disebut hanya duduk manis saja mungkin ya. Jadi, wah memang sangat end to end sekali gitu ya untuk produk-produk lindung hutan ini. Gitu ya, Dara ya. Tuh, jadi ya Oke. kita harus gitu. Jadi Wibu nanti kan kita ada breakout room nih. Yang pengen tahu dan konsultasi itu bisa banget langsung ke breakout room masing-masing. Nanti ada penjelasannya juga ya. Nah, mungkin kita langsung lanjut kali ya ke selanjutnya, di mana kita mungkin bisa langsung tahu apa sih yang klien-klien lindungi hutan sendiri rasakan gitu ya setelah bekerja sama, atau mungkin klien-klien lindungi hutan memiliki program-program positif lainnya gitu yang bisa disampaikan ke teman-teman Bapak Ibu lainnya gitu, biar mungkin jadi bahan apa ya, rekomendasi atau mungkin insight-insight gitu kali ya, yang nggak nih Mbak Muti? Iya, betul nih. Kira-kira udah ada siapa sih nih, Dara, yang akan menyampaikan kesan-pesannya kepada kita? Nah, klien kita satu kali ini adalah dari Kui Tour dan Travel. Kira-kira sudah ada belum ya dari teman kita nih, teman Kui Tour dan Travel ini? Halo, Halo, Mbak. selamat sore. Selamat Halo, sore. selamat sore. Yang mana nih kira-kira? Eh, Mbak Dian. Mbak Dian ya? Langsung ya? Oke. Nah, mungkin karena sudah ada dan juga tadi kita udah maaf, sempat. saya lagi sambil di jalan ya. Nggak apa-apa, Iya, nggak nggak apa-apa, apa-apa Mbak. Mbak Dian. Kita santai aja, kita fleksibel aja. Santai. Mungkin hati-hati dulu ya, hati-hati di jalan. Jadi biar untuk mempersingkat waktu nih, kita ingin langsung boleh nih mempersilahkan Mbak Dian untuk langsung mungkin menyampaikan kesan-pesan apa saja sih mungkin program yang dilaksanakan dari Kui Tour dan Travel ini sendiri, atau mungkin apa sih yang dirasakan setelah bekerja sama dengan Lindungi Hutan dan lain sebagainya. Oke, mungkin boleh banget kepada Mbak Dian, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya ya Mbak Dara dan teman-teman dari Lindungi Hutan. Selamat sore, perkenalkan saya dengan Dian dari Kui Tour and Travel atau dari CV Mahitala Group ya. Kami bergerak di bidang pariwisata dengan base di Semarang ya. Jadi kita bekerja sama dengan Lindungi Hutan untuk turut mengkampanyekan ya, melestarikan alam lingkungan, melestarikan alam dan juga lingkungan sekitar. Jadi kan seiring dengan peningkatannya jumlah destinasi wisata di Indonesia, diikuti pula dengan penurunan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan ya Mbak. Karena kan banyak nih yang pada buang sampah sembarangan, seperti itu ya contohnya. Nah, salah satunya juga kita menggerakkan atau mengkampanyekannya itu dengan kolaborasi ya dengan Lindungi Hutan. Jadi setiap pemesanan satu pack atau satu trip di kami itu turut menyumbangkan penanaman pohon seperti itu yang akan dibantu penanaman pohon oleh teman-teman dari Lindungi Hutan. Selain itu kita juga menggalakkan ini penggunaan tumbler. Jadi kita akan memberikan tumbler ke peserta seperti itu. Jadi kita mengkombinasikan selain ada kita turut serta untuk penanaman pohon, kita juga membagikan tumbler yang juga mengurangi untuk sampah-sampah plastik ya. Dan kita juga senang banget ya bisa kolaborasi ini, bisa
berkontribusi untuk melestarikan alam kita seperti itu, Mbak Dara. Oke, makasih banyak Mbak Dian. Jadi mungkin karena Tour dan Travel ini juga sebuah travel perjalanan, jadi kan bagaimana pertanggungjawabannya adalah melalui penanaman pohon dan lain sebagainya gitu ya, setidaknya ada dampak positif yang akan dilakukan kembali gitu ya. Betul Mbak Muti? Iya, betul. Betul. Tapi menarik banget ya Mbak ya. Tadi orang-orang yang mungkin menanam pohon itu akan mendapatkan tumbler ya Mbak ya? Ya, jadi selain kalau apa yang dari Lindungi Hutan kan kita ada sertifikat juga ya. Selain Iya. itu juga kita memberikan tumbler. Jadi kita udah nggak bagi, kan biasanya kalau kita trip ya atau piknik kan kita dapatnya minuman aqua plastik gitu ya, aqua Nah, botol. Kita mengurangi itu dengan membagikan tumbler. Jadi kita nyediainya aqua galon nih kayak gitu. Jadi Oke. memang kita benar-benar menggerakkan untuk menjaga Zero lingkungan ya seperti itu. Ayo dong, tepuk tangan dulu virtual. Kita ramaikan kalau mencet. luar biasa Terima nih. kasih banyak loh Mbak Dian atas pemaparannya. Dan jadi memang benar ya Mbak Muti ya, berarti banyak program-program memang dari klien juga nih sudah inisiatif untuk membantu penghijauan gitu ya, bagaimana bentuk pertanggungjawabannya terhadap apa yang perusahaan tersebut lakukan gitu ya Mbak Muti ya. Ya, betul. Dan tadi juga mungkin Bapak dan Ibu bisa mendengar dari Mbak Dian sendiri itu melakukan kolaborasi gitu ya. Dan juga tadi menarik ya, selain penanaman pohon juga ada inisiasi untuk zero waste gitu, di mana nanti orang-orang yang menanam pohon itu yang berkontribusi terhadap donasi akan mendapatkan tumbler. Jadi ya ditunggu Bapak dan Ibu barangkali juga nantinya bisa bekerja sama dengan kami dan akan mendapatkan dampak positif lainnya. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, mungkin kita lanjut aja nih. Tadi kan juga berarti udah ada pemaparan dari tim lindung hutan, ada juga mungkin kesan-pesan yang disampaikan langsung oleh teman klien dari lindung hutan sendiri. Nah, mungkin kita langsung aja ke sesi diskusi intensif ya, mungkin dari pemaparan tadi, atau yang memang tertarik juga nih yang ingin bekerja sama dengan lindung hutan, bisa banget langsung kita menuju sesi breakout room, di mana mungkin bisa kita jelaskan kembali gitu ya, apa sih di breakout room ini. Mungkin boleh untuk di-share screen dulu. Ada apa aja sih breakout room kita? Nah, dari Bapak dan Ibu sendiri nanti dari tim lindung hutan akan menyediakan 4 breakout room, yang nanti di main room ini akan ada founders bersama CEO dan CTO kita. Jadi nanti ada Mas Ben dan Mas Caci. Lalu ada apa lagi ya, Dara ya? Lalu kemudian juga ada room 1, di mana di sini akan diisi oleh tim partnership dan sales, yaitu di mana kita akan membicarakan tentang program, kerjasama B2B yang tadi sudah dipaparkan, ideation, dan aktivitas komersial dari yang bersifat end-to-end gitu. Kemudian apa lagi Mbak Muti? Nah, nanti di room 2 di sini akan ada dari tim produk dan juga teh, di mana nanti di sini Bapak dan Ibu bisa bertanya mengenai produk-produk lindung hutan, dari ada korporatif, sustainability, karbon, dan juga API integration. Tadi barangkali ya ada yang ingin bertanya tentang karbon, nah di sini mungkin jadi room yang tepat bagi Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya di room 3, sendiri nanti Kita ada ada office. dan Betul, dimana di sini teman-teman mungkin yang ingin tahu tentang penanaman itu seperti apa, ada campaign apa aja, dan mungkin cerita di balik back office gitu ya, itu bisa banget langsung ke room juga gitu. Dan tadi yang udah disebutin juga sama Mbak Muti di main room, jadi mungkin teman-teman yang ada owner-nya atau CEO yang mungkin bertanya nih, gimana sih ya tips and trick dan lain sebagainya, mungkin boleh langsung di main room, langsung kita tanya ke CEO dan CTO Lindungi Hutan, gitu kali ya. Nah mungkin kira-kira break room-nya sudah bisa di-setting. Aman sudah kan? ada ya? Iya, sudah ada sih sepertinya. Oke. Mungkin boleh nih langsung di-open aja room-nya. Nah, teman-teman, Bapak dan Ibu semua, dibebaskan ya, yang kami bebaskan untuk memilih room mana yang mungkin ingin langsung ditanyakan ke teman-teman lindungi hutan yang mungkin tertarik di pembahasan yang menarik perhatian Bapak dan Ibu semua. Mungkin kami persilahkan untuk Bapak dan Ibu memilih. Oke, boleh disilahkan Bapak dan Ibu memilih room sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Langsung aja digercepin. Oh iya, jangan lupa aktif ya. Ya, tolong aktif ya Bapak dan Ibu. Saya ingat ya tadi kata Dara nanti akan ada yang mendapatkan hadiah merchandise. Siapa tahu Merchandise yang aku dan Mbak Muti sendiri iri untuk mendapatkannya. Tapi kayaknya mungkin kita akan dapat kali ya, Mbak. Ya. Kita rebutan kali ya. Rebutan juga ya, ikutan aktif juga.
masuk Jangan kurikulum. deh, nanti Jangan deh habis. buat bapak dan ibu aja deh. Kan kita iya buat Bapak Ibu. Ayo nih Bapak Ibu yang belum nih. Ayo kita masuk ke breakout room. Oke, Ya gitu silakan dong sudah nih. buka ya breakout room-nya. Betul. Ayo join. Nah, mungkin yang di main Oke. room ini sendiri boleh langsung kali ya dibuka mungkin pembahasannya oleh Mas Den atau Mas Katib sendiri untuk mungkin membagi apa ya kesan dan pesan atau mungkin tips and trick atau mungkin ada nih salah satu teman-teman atau partner lindungi hutan dari CEO atau founder atau dan lain sebagainya yang ingin bertanya langsung gitu ya. Mungkin tips and tricks dan dan lain sebagainya itu boleh banget di main room ini seperti itu. Iya, nggak apa-apa, Kak Rofi. Ya, selamat sore kembali Bapak Ibu yang sudah hadir di open house online-nya Lindungi Hutan kali ini. Kalau Ibu punya permasalahan atau gagasan tentang spesifik case yang bisa Lindungi Hutan bantu, bisa akses banget di breakout room yang tersedia ya. Kalau ingin nanya-nanya kerjasama, skema, atau bisa atau pernah ngapain saja kita selama ini bisa di breakout room 1. Kemudian kalau ingin nanya-nanya tentang Lindungi punya produk apa, kita itu sekarang sedang mengembangkan apa, yang tadi disebutin kita end to end itu bentuknya kayak apa, bisa ke breakout room 2, tapi hal-hal lain seperti penanaman, teknis ya, campaign apa yang sedang jalan, itu bisa diakses di breakout room yang ketiga ya. Itu monggo silahkan. Gitu. Tapi kalau mau stay di sini, ada hal yang mau kita diskusikan, saya sebagai CEO, rekan saya juga akan ngebantu Bapak Ibu semuanya. Mungkin kita awali dulu kali ya pertanyaan-pertanyaan untuk Mas Ben nih kira-kira. Biar kita mengisi juga. Mungkin ada teman-teman yang jadinya ada insight-nya, oh pengen nanya ini dan lain sebagainya. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin juga suka mantengin nih media sosialnya Lindungi Hutan sendiri, mungkin di LinkedIn dan lain sebagainya. Kita kemarin mungkin pernah melaksanakan forest talk ya, di mana kita membicarakan tentang lindungi hutan sendiri gitu. Nah mungkin boleh nih, oh udah ada ternyata ada salah satu peserta yang ingin bertanya ternyata dari Kak Anita. Mungkin boleh Kak Anita langsung on mic atau open cam juga boleh. Silahkan Kak Anita. Open mic boleh ya. Tapi itu wajah saya. Siap ingin bertanya. Sebelumnya saya apresiasi sekali dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Lindungi Hutan dan sekian tahun itu capaiannya luar biasa. Dampak yang positif yang dihasilkan juga luar biasa. Terus terang saya tuh beberapa tahun terakhir itu saya dari UB Universitas Brawijaya, saya dosen, nama saya Anita. Jadi ketertarikan saya dengan eh, lembaga-lembaga yang peduli akan masalah ekonomi, sosial, lingkungan gitu ya. Itu menjadi ketertarikan saya beberapa tahun belakangan ini. Bahkan sampai kemarin saya disertasi, tulisan saya adalah tentang praktik akuntabilitas, legitimasi, dan keberlanjutan oleh 3 perusahaan sosial di Indonesia. Nah, yang masih menjadi pertanyaan saya, bahan tulisan saya berikutnya adalah begini. Jadi selayaknya sebuah lembaga, kebetulan kan kalau lembaga-lembaga seperti Lindungi Hutan dan sebangsanya gitu ya, yang harapannya itu bisa memberikan atau menolong memberikan dampak positif bagi beragam masalah di Indonesia, itu kan yang disasar adalah good impact, positive impact. Nah, tapi tentunya dalam kegiatan beroperasi tidak mungkin ada negative impact atau apa ya, sesuatu yang kurang yang pasti dihasilkan walaupun mungkin sangat diminimalisir gitu. Dan saya ingin bertanya sebenarnya ada nggak sih aktivitas seperti yang sudah bagus dilakukan oleh Lindungi Nilai ini juga memberikan sebenarnya atau dikhawatirkan memberikan dampak sebenarnya yang tidak baik bagi apa ya, lingkungan atau
masyarakat sekitar. Contohnya kayak gini nih, ketika ada ojek online misalnya, kan dampak negatif eh, di awal-awal kan adalah ojek pengkolan yang kesel gitu ya, sehingga pada akhirnya banyak protes dan lain sebagainya. Nah, tentunya aktivitas, padahal niatnya baik ya, memberikan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, kalau dalam konteks lindungi nilai bagaimana? Dan bagaimana meminimalisir atau menghilangkannya? Atur nuhun. Sami-sami, Mbak. Boleh mungkin langsung Mas Nih Ben kali ya. kalau ngejawab ini saya langsung jadi dokter. Oh, oke. Oke. Ya, Bu Anita, makasih. Terima kasih, salam kenal juga. Em, jadi pasti sesuatu itu punya dua sisi ya. Pasti ada positif ada negatif gitu. Baik-baik pun kita berbuat sesuatu, kalau dicari kekurangannya pasti selalu ada. Itu bagi saya itu yang menjadikan potensi kita terus terus mengarah ke hal yang baik gitu. Jadi kalau tadi komparasinya sama cerita ojek online gitu ya, yang di pertama kalinya timbul konflik dengan ojek pangkalan mungkin, itu kalau di kami malah ngeresponnya malah itu dijadikan kami semangat ya. Kalau kita bisa sampai ke level itu berarti kami sudah cukup berimpact gitu ya. Kalau sampai ada yang melakukan penanaman mangrove lalu iri hati dengan apa yang kami lakukan, berarti udah ada indikasi yang baik. Artinya skala yang kami capai itu udah sangat luas gitu. Eh, dan harapan kami malah bukan kita ber, berkontra dengan mereka, tapi ujungnya bisa collab bareng gitu, bisa kerjasama bareng. Jadi yang kami lakukan misalnya sekarang terbatas di misalnya sekarang 40-50 titik di Indonesia gitu ya. Terus ada ojek pangkalan atau dalam cerita kami mungkin ada orang yang melakukan penanaman itu mau tuh listing ke lindung hutan gitu. Harapannya ke sana. Jadi itu tetap aja positif gitu kami melihatnya. Walaupun kalau isu-isu negatifnya menurut saya juga akan timbul sebagaimana mestinya ya, karena bisa saja sudut pandangnya orang tuh bertolak belakang. Misal gini, ada orang yang beranggapan hari gini kok masih nanam pohon, itu ya Bu Anita ya, itu contoh paling konkret. Jadi ketika kita nawarin ceritain konsep kita, orang langsung respon seriusan masih nanam pohon tahun ini gitu. Bukankah sekarang itu isunya adalah sampah, isunya adalah lalala, bisa dia ngasih segala macam gitu. Atau misalnya yang lain adalah ketika kita ngelakuin apa yang kita lakukan, apa jaminan kalau penanaman yang kalian lakukan ini bukan sebagian dari greenwashing gitu ya, sebagaimana ini kan mereka cuma bayar kalian agar terlihat hijau. Sebenarnya mah dia nggak hijau-hijau amat tuh gitu. Jelas akan ada selalu sisi-sisi yang negatif yang kayak gini dan under yang nggak bisa kita kontrol lah gitu. Fokus kami adalah ngelihat terus pada posisi positifnya gitu. Bahkan yang paling pesimis saja bilang gini mungkin, eh, memang nanam satu pohon itu nyelamatin dunia dan seterusnya gitu ya, Mbak Bu Anita dan Bapak Ibu semuanya. Jadi hal-hal itu kan hal-hal yang sifatnya kayak debatable. Kalau kita layani bisa sampai pagi, nyampe pagi lagi, kita bisa nunjukin risetnya, bisa nunjukin buktinya segala macam. Tapi kalau hati keras kan ya sulit kita menjangkaunya gitu ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah ya fokus ke bagian positifnya gitu. Mau kita angkat isu yang apakah nanam satu pohon itu bisa merubah segalanya ya pertanyaan sama kalau gitu ya Dar ya. Apakah nyoblos satu presiden kita nyoblos sendiri gitu merubah segalanya kan juga enggak. Tapi Enggak, kalau semua nyoblos sama orang yang sama kan berjadi tuh orang kan gitu ya. baru Berarti kan masalahnya bukan nyoblosnya dong, masalahnya kan volumenya. Ya udah kita kalau volume kecil aja nggak sabar, gimana kalau volume tambah gede? Bagi saya sih nanam satu pohon itu adalah keberpihakan gitu. Kita memilih mana nih? Memilih cuma mencaci maki nyalain orang atau memilih ngelakuin sesuatu nih kan gitu. Terus misalnya kalau diomongin ah yang kalian lakukan paling greenwashing doang gitu. Iya bagi yang saya imani sih orang itu mah dibutuhin step untuk berlaku baik ya. Nggak bisa 100% baik ya minimal dia menapaki jalan kebaikan gitu. Kalau dia berubah dikit baik aja kita udah just Allah dia cuma cuma greenwashing akhirnya yang kita nggak akan pernah mencapai suatu green yang beneran kalau kita nggak menapaki jalan-jalan sulit itu gitu.
Alhasil, untuk menjawab itu ya Bu Anita, jelas pasti ada hal yang bisa kita cari negatifnya, kurangnya, cacatnya, di mana-mana gitu, apalagi kita manusia biasa. Tapi sebagai pribadi yang optimis, nanam pohon itu kan bukan kayak semua pekerjaan orang lain ya. Ojek online kan kita order, dapat makanannya sekarang, kita order, dapat motor, mobilnya sekarang. Nanam pohon kan nggak kayak gitu ya. Yang saya yakini ya ini proses panjang, dan kalau kita nggak memulainya sekarang, nggak mencobanya ya sampai kapanpun nggak akan pernah terjadi gitu sih. Gitu ya. Jadi pasti ada negatifnya, tapi kami memilih memandangnya dari sisi positifnya. Itu Bu Anita. Siap, siap, siap. Sepakat. Karena kalau Jadi gimana? ikhtiar, bagaimana ada hasil gitu ya. Boleh lanjut bertanya Betul. nggak, Mas Ben? Ya, Mas Ben ya. Boleh, Bu Anita. Teman-teman kalau ada yang mau nanya, raise hand ya biar masukin antrian. Kalau enggak kan kita podcast saja sama Bu Anita ini. Ya, nanti kita bikin sesi podcast sendiri, kita kolaborasi kali ya podcast podcast. Karena saya memang butuh materi-materi kayak gini ya di setiap apa ya bahan diskusi dengan mahasiswa. Sebenarnya selalu saya coba selipkan bahwa tidak selalu hal-hal itu bersifat komersil gitu, tapi kita harus juga peduli terhadap sisi ekonomi, sosial, lingkungan, sesuatu yang mungkin abai selama ini. Nah, saya pernah waktu itu nanya lewat mana ya, saya lupa apa ada webinar juga apa lewat WA group. Saya tanya waktu itu, lindungi nilai ini termasuk social enterprise atau bukan gitu kalau nggak salah. Waktu itu dijawab kalau nggak salah iya gitu. Karena lindungi nilai itu berpartner dengan petani gitu kalau nggak salah. Jawabannya gitu kalau nggak salah. Terus kemudian kalau tadi saya juga menyimak bahwa memang ada partnership dengan petani begitu ya, Mas Ben dan teman-teman lindungi nilai. Lindungi hutan. Nah, tentunya kan kalau kita bekerja sama dengan petani, saya tuh sering mendengar ada kayak fair trade gitu ya, fair price. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh. Nah, kalau dilindungi hutan, apakah itu juga berlaku dan seperti apa gitu penetapan something yang berbau fair tadi gitu? Ya, makasih Bu Anita. Jadi jawaban saya untuk clarify yang awal tadi ya, apakah lindungi itu social enterprise gitu ya. Saya mah lebih seneng nyebut lindungi hutan itu tuh startup aja ya gitu. Startup itu ya organisasi bisnis yang di awal gitu ya nge-challenge problem dengan ngadirin solusi gitu ya. Sesuai definisi yang saya percayai gitu. Adapun kita punya dampak sosial, punya dampak lingkungan, yaitu dampaknya gitu. Karena bagi saya sebagai founder itu, keberlanjutan lindung hutannya juga sama pentingnya sama keberlanjutan mimpi-mimpinya gitu. Kalau mimpinya jalan tapi kita nggak bisa gerak, ya nggak bisa. Makanya kita harus punya bisnis model gitu ya. Akhirnya punya tim, punya Mbak Dara, Mbak Muti yang bisa membantuin kita hari ini ya karena lindung hutan berproses dalam dalam kesehariannya untuk mempertahankan dirinya gitu ya. Itu untuk menjawab tadi ya, apakah kita social enterprise? Iya, social enterprise kalau mau disebut sebagai demikian. Terus kita itu memang punya mitra, yakni petani gitu. Walaupun kata kata yang kita pakai petani atau mitra mitra gitu ya atau farmer gitu, itu ngerujuk kepada orang-orang yang membantu membantu penanaman kita gitu. Jadi mereka adalah kelompok individu gitu ya yang memang ada di sekitaran hutan, mereka punya bibit, mereka udah nanam di area tersebut. Kemudian kami bantu untuk hubungan dengan orang-orang di luar sana. Tadi bisa bentuknya brand, bisa bentuknya campaign. Setelah mereka melakukan penanaman, mereka juga punya tanggung jawab untuk merawat dan memonitoring gitu. Jadi di sini memang peran si farmer atau petani itu memang tanggung jawabnya adalah di lapangannya gitu. Nah, adapun istilah fair trade yang biasanya tuh ngerujuk proses penanaman, proses pertanian yang dilakukan dengan fair, artinya nggak melakukan eksploitasi, caranya tidak didasari dengan pelanggaran-pelanggaran hal-hal yang menyangkut itu. Karena memang kami prinsipnya bukan apa sih istilahnya ya agricultural gitu ya, menanam lalu memanen gitu ya, panennya dijual. Kita konsepnya nggak ke sana, kita lebih ke
pemberdayaan si komunitasnya tadi gitu. Jadi kelompok petaninya itu memang sebelum kami datang mereka sudah melakukan penanaman gitu. Kemudian setelah mereka menanam, kami wajibkan untuk melakukan dia perawatan dan monitoring. Jadi lebih arahnya sih kalau ini apakah disebut sebagai fair trade karena kami nggak memperjualbelikan komoditinya, saya rasa nggak istilah yang nggak tepat. Tapi apakah kita melakukan penanaman bersama petani dengan fair, artinya aspek-aspek yang melanggar hukum itu kita kita langgar, jawabannya enggak. Karena ya semuanya harus sesuai gitu ya, sesuai kesepakatan mereka harus menanam, sesuai kesepakatan mereka harus merawat, sesuai kesepakatan mereka harus ngelaporin hasilnya, sesuai kesepakatan dan seterusnya gitu. Nggak ada yang kita langgar karena itu komitmen kami kepada tadi ya donor ataupun brand yang kerjasama dengan kami karena harapan mereka kan nanam juga nggak cuma event aja tapi bisa lebih panjang lagi. Kurang lebih gitu sih Bu Anita ya. Jadi konsep kami lebih dekat kepada ya developing community gitu ya ketimbang fair trade yang biasanya hubungannya sama komoditi kurang lebih. Siap, terima kasih banyak. Semoga semakin dimudahkan setiap urusan lindungi hutan. Terima kasih. Amin amin untuk Ibu Anita dan teman-teman semuanya semoga dimudahkan juga perusahaan baiknya. Amin. Nah, ini aku juga udah baca nih. Ada nih di kolom komentar nih Mas Ben dari Kak Gio dari Berdaya Media, yaitu sebuah startup yang meliput isu sustainability di Indonesia. Mungkin memang sangat cocok ya dengan lindungi hutan. Nah, izin bertanya, Tata tanya tentang tips nih Mas Ben. Cara menjadi co-founder dan kriteria apa yang dipertimbangkan saat memilih co-founder. Mungkin mohon insight-nya dari para co-founder lindungi hutan nih. Kira-kira gimana nih Mas Ben? Tips dan triknya dalam memilih. Halo, selamat sore. Selamat rada malam ya, Mas Gio ya. Dulu pernah hadir di LHFM ya. Co-founder ya. Ini jadi Lindungi Hutan kan co-foundernya sekarang saya dan Mas Cacip ya. Jadi yang saya amati dan saya yakini bahwa untuk mencari rekan atau teman-teman Bapak Ibu kalau belum familiar, co-founder itu kan rekan pendiri ya. Jadi ketika mendirikan sebuah organisasi dilakukan nggak sendirian, tapi berlebih satu orang gitu. Jadi kalau biasanya ada founder, itu berarti dia yang mendirikan, lalu ada co-founder, berarti didirikannya bareng-bareng gitu. Bisa aja pertama founder sendirian, lalu yang lain diajakin belakangan, jadinya founder dan co-founder gitu ya. Nah, siapa sih yang bisa kita ajak? Menurut saya kalau kalau pendekatan saya itu ada dua aspek ya. Pertama itu kayak nyari jodoh sebenarnya ya dari ya. Kita harus cari samanya, yang pertama, yang kedua kita harus cari bedanya. Gitu sih menurut saya. Cari samanya itu ya kita harus punya irisan yang sama antara kita dan si co-founder itu. Misalnya kalau saya sama Mas Sajib dalam konteks ini kita nggak pernah punya satu kesamaan. Minimal kesamaan kita membesarkan lindungi hutan. Kita sepakat sama nilai-nilai lindungi hutan itu. Kalau kita nggak punya itu ya kita nggak akan jalan gitu. Pasti kan harus ada irisannya gitu. Yang kedua, kita harus punya perbedaan gitu. Jadi selain punya kesamaan, kita sama terhadap sesuatu, kita harus punya perbedaan. Perbedaan dimaksud ya lebih ke skill set misalnya gitu. Jadi kalau 2 orang, 5 orang, 10 orang sama semua, bisanya juga sama semua, biasanya nggak kemana-mana. Karena nggak menutupi kebutuhan dari rekan yang lain gitu. Misalnya di konteks ini, Mas Hasib itu jago di produk ya, di IT gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat websitenya Lindungi Hutan hari ini, lindungihutan.com dengan semua fitur segala macam, itu yang membuat dan bertanggung jawab itu Mas Hasib gitu. Sementara di awal saya itu bantuin di bagian jualannya gitu ya. Bikin deck, bikin konten, bikin narasi untuk Lindungi Hutan gitu. Itu tanggung jawab saya gitu. Jadi kalau bayangkan kalau kami berdua itu jago IT semua gitu. Mungkin ya ada websitenya, tapi nggak pernah nyampe kemana-mana. Atau kami berdua jago bikin kontennya doang gitu. Tapi nggak ada produknya, orang terus suruh apa setelah itu gitu. Jadi menurut saya resep untuk cari co-founder, resep untuk cari pasangan hidup, bahkan resep untuk nyari pegawai, resep untuk hubungan interaksi manusia lebih dari satu orang harus cari samanya, apapun itu, lalu cari bedanya untuk menutupi kekurangan kita. Itu idealnya sih. Walaupun ya kalau nggak ideal ya cari aja yang ada yang mau kan gitu. Kalau konsep kita terlalu tinggi dan nggak ada yang mau ya cari aja yang mau dulu sambil kita cari nih titik temu kita di mana. Gitu Mas Gio, makasih sudah bertanya. Ternyata bukan cuma cari co-founder doang ya, berarti ini tips untuk mencari jodoh juga. Oke, siap Mas Ben. Jadi memang harus cari pembedanya gitu ya. Mas, kamu harus sama nih. Sama mau menikah, sama mau punya anak, tapi kan harus ada bedanya, Dar. Kamu perempuan, dia cowok kan gitu nggak sih? Kalau semuanya sama nggak bisa, semuanya beda juga nggak jadi gitu. Harus menurutku harus balance-nya gitu.
itu jangan. Nah, mungkin tadi kan terkait dengan komodo, terus perbedaan dan lain sebagainya. Nah, mungkin pengen tahu kali ya, kita awal mula terbentuk kayak di hutan, terus kayak ketemunya tuh gimana, ketemu karena kayak, oh ini pemikirannya sama nih kayak aku, ini pemikirannya sama nih kayak aku, atau tiba-tiba kayak, ya udah ketemu aja, terus kayak pengen bikin ini, ayo, gitu. Atau gimana sih, Mas, awal-awalnya gitu? Jadi waktu itu aku bawa tumpukan buku, terus aku nabrak Mas Ajib, buku kita jatuh terus diambil Itu bareng. Enggak tuh. FTV, itu Nggak FTV. gitu. Nggak gitu. Jangan Jadi dong. foundernya Lindung Hutan tuh ketemu di kampus ya. Jadi kami dulunya bertiga, itu satu alma mater, kami satu jurusan, kampus yang sekarang lagi viral kayaknya. Jadi nggak usah disebut karena viralnya buruk. Ayo deh, jangan. Jadi kami satu alma mater, tapi kita beda angkatan ya. Jadi beda angkatan semua, lalu eh, ngumpul atau diajak untuk berpartisipasi dalam lindung hutan ini gitu. Kebetulan waktu itu saya diajakin untuk survei lokasi, diajakin penanaman, terus saya ngerasa bahwa kayaknya melakukan hal kayak gini tuh hal yang menyenangkan karena bagi saya kayak membantu orang lain tuh selalu ada nilainya gitu. Kemudian ya sama Mas Adi juga sama diajakin, terus kami merasa untuk bikin produknya gitu. Kemudian kami ngerasa ada hal yang kami pengen dorong ini gitu. Kalau ditanya visinya gitu ya, Dara dan Bapak Ibu hadirin semua, Mas Sacip itu ngelihat di segi suhunya ya. Kami kan linutan di Semarang ya. Panasnya Semarang itu kayaknya kalau kita bikin sesuatu yang bikin adem itu bagus gitu. Kalau saya ngelihatnya dari sisi manusianya. Tadi di cerita Mak Jah, orang yang kena dampak langsung ketika abrasi itu ya kasihan bagi saya gitu ya. Saya nggak kayak masa nggak bisa ngapa-ngapain nih gitu. Lah itu kan aku ngomong bahwa yang lindungannya mah sama gitu ya. Proses bisnisnya atau yang kita lakukan aktivitinya mirip gitu. Tapi cara pandang kami sebagai founder tuh kayak beda gitu. Satunya ngomongin tentang ya dampak dari itunya ke ya kita semua ngerasain kan panas gitu ya. Tapi saya lebih ke orang yang langsung direct gitu. Jadi dari situ membuktikan bahwa ya ketika kita punya kesamaan dalam pandangan, walaupun dalam interpretasi kita beda, ya itu tetap bisa bisa jalan gitu. Dan waktu itu kita masih Mas Tati masih kuliah, saya udah lulus. Kita ngerjainnya tuh habis pulang kuliah, saya udah kerja juga, terus malam gitu ngerjain itu ke lapangan, kemudian mulai bikin produknya 2016 akhir gitu ya, Agustus, September, Oktober, kemudian November survei lokasi, Desember penanaman pertama, ya sampai hari inilah gitu. Jadi bukan proses satu hari satu malam ya, proses yang panjang banget dan saya bersyukur banget ketemu Mas Sacip, ketemu sama teman-teman rekan-rekan di lingkungan, ketemu Bapak Ibu semuanya gitu. Mungkin kalau saya memilih jadi dosen waktu itu kayak Bu Anita, mungkin hari ini saya nggak akan punya sesi kayak gini. Wah, Jadi kalau saya mungkin akan kayak marah-marahin Dara sebagai mahasiswa gitu. Tapi alhamdulillah jangan. saya sabar dan komit untuk ngejalan ini gitu sehingga saya punya cerita, saya bisa berbagi, sharing dan bahkan yang paling menyenangkan waktu dulu itu tak pikir dunia ini tuh dunia yang sangat aneh gitu ya mungkin ya Dar ya. Dunia lingkungan tuh tak pikir dunia ekstrim gitu ya. Maksudnya hanya isinya adalah orang-orang yang suka naik gunung pakai ransel di mana-mana, jarang kuliah gitu ya. Tapi setelah jalan ternyata orang yang support kayak gini banyaknya minta ampun sih. Itu ya fakta yang membuat saya pengen terus explore gitu ya. Ternyata tuh orang yang peduli sama lingkungan tuh banyaknya bukan main. Cuma kita aja yang belum sampai ke mereka aja gitu. Dunia circle kita aja yang belum tembus gitu. Mungkin kita harus lebih jauh mainnya, lebih lebih luas pergaulannya sehingga kita bisa ketemu circle-circle lain sih yang suportif hal-hal yang kayak gini. Betul. Jadi memang harus ya banyak-banyak berkenalan dengan memang sesama apa ya, sesama yang menyukai lingkungan karena kita juga mungkin nggak tahu ada isu-isu lain yang mungkin kayak tadi Makjah dan lain sebagainya yang memang ya dunia terpencil tidak tahu apa itu isunya. Terus kemudian Makjah bagaimana kontribusi dan lain sebagainya. Tapi dengan pembantuan kita pas sudah tahu masalah tersebut, kita bikin campaign kan orang-orang jadi tahu. Orang-orang menjadi membantu satu sama lain gitu. Makasih Mas Ben. Nah, mungkin kita lanjut juga ya ke pembicaraan lain kan tadi juga udah ada ketemunya nih gimana dan lain sebagainya. Mungkin kita bicara tentang goalnya sendiri gitu. Goal sendiri lindungi hutan di awal sampai sekarang tuh gimana sih? Adakah perubahan dan lain sebagainya? Mungkin ini juga pembahasan yang pernah kita bahas sebelumnya gitu ya. Mungkin teman-teman juga yang ketinggalan jadi kita bahas lagi kembali gitu kali. Nah, mungkin boleh gitu berbicara tentang goal
ada nggak sih perubahan dan lain sebagainya? Ya, katanya orang itu memang bersama kalau tujuannya sama gitu ya. Jadi kalaupun kita semua punya latar belakang yang beda, aktivitas yang beda, tapi karena kita punya goal yang sama, itu kita bisa ketemu. Berarti kalau kayak gitu, goal yang saya share sore hari ini adalah ya kayak mantranya sendiri ya. Ketika awal Lindung Hutan di-create gitu ya dari ya. Ini kayak cerita ini tak potong kemarin. Tak ceritain ulang tapi dengan penekanan gitu ya. Dulunya Lindung Hutan itu tagline-nya itu menghijaukan Indonesia gitu. Jadi warnanya Lindung Hutan masih nggak kayak sekarang ini ya, yang satu warna dulu tuh masih hijau hijau pakai gradasi gitu, logonya juga. Lalu tagline-nya tuh menghijaukan Indonesia gitu. Waktu saya gabung gitu beberapa bulan setelah itu ada gitu, saya nambahin kata bersama gitu. Jadi awalnya menghijaukan Indonesia, sekarang jadi bersama menghijaukan Indonesia, sampai sekarang dipakai kan sebagai tagline subtitlenya Lindung Hutan lah. Itu mencerminkan apa yang sebenarnya ingin kita capai gitu. Yakni ya bersama-sama, which is semua orang bersama-sama, nggak ada yang ditinggalkan, nggak sendirian, karena ini perjuangan yang panjang, nggak bisa sendirian. Jadi bersama-sama ada aspek kolaborasi di sana. Yang kedua adalah menghijaukan. Ini kalau ngomongin versi awalnya menghijaukan bisa dimaknai melakukan penghijauan ya. Tapi kalau dimaknai lebih luas ya apa-apa yang hijau kan gitu. Jadi apa yang sebenarnya sekarang hitam, sebenarnya merah, kita buat itu jadi hijau. Bukan warna partainya ya, tapi lebih aktivitinya gitu. Karena menyangkut banyak hal. Hijau itu kan green itu udah dimaknai sebagai sesuatu yang berkorelasi dengan keberlanjutan, berkorelasi dengan pro terhadap lingkungan dan seterusnya. Jadi ini bukan akhirnya gitu. Jadi kalau kita melakukan penghijauan hari ini bukan akhirnya, karena pengen kita tuh lebih hijau lagi gitu. Yang terakhir itu Indonesia gitu. Karena kita pengen ngasih objek yang kita mau sasar ya di Indonesia gitu. Hopefully nggak cuma di Jawa, nggak cuma di Kalimantan atau di satu titik, tetapi siapapun bisa dapat manfaat yang kita lakukan. Makanya setelah ini dijadikan mantranya, menjadikan tagline-nya, diturunkan sebagai visi, pengennya kita ya pokoknya orang-orang dan di sekitar hutan, hutannya, orangnya di sekitar hutan, itu terbantu semua karena kita melakukan kolaborasi tadi ya bersama, kita membangun teknologi, kita melakukan aksi konservasi gitu. Jadi si hutan dan manusianya itu tuh bisa survive semuanya sesuai dengan nilai bersama menghijaukan Indonesia tadi. Makanya kalau diukur gimana? Gimana Mas Ben melihat Lindung Hutan itu sebagai organisasi yang sukses ya saat semakin banyak orang, bahkan nggak ada yang tertinggal lagi, berkontribusi, berpartisipasi dalam si proses penghijauan Indonesia ini gitu. Kalau itu terus berjalan ya kami merasa itu berhasil. Semakin gede skalanya semakin berhasil. Tapi ketika udah ini sesak nggak ada yang ngelanjutin lagi, nggak ada yang kontribusi lagi, mungkin kami bisa menganggap bahwa yang kita percayai sebagai nilai itu akan luntur dan selesai gitu. Tapi alhamdulillahnya tahun demi tahun dibantu pandemi juga orang mulai percaya online segala macam, ternyata tadi ya jumlah orang yang gabung dan seterusnya bertambahnya signifikan banget. Sehingga ya kami rasa bahwa ini akan bisa lebih gede lagi gitu. Dan 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 lebih lebih gede dan lebih possible gitu mungkin kalimat yang tepat. Karena bisa aja kesempatannya ada tapi kita makin hilang gitu. Tapi alhamdulillah makin ke sini kok makin ketemu pola-pola yang bisa kita terus perbaiki, duplikasi, scale up dan seterusnya sih. Gitu. Jadi kalau ditanya tujuannya apa ya? Tujuannya asal siapapun itu bisa berpartisipasi dengan hutan, berpartisipasi terhadap kehijauan bersama lindung hutan, itu saat itulah tercapai. Makanya di video awal openingnya tadi, prestasinya terbesar lindung hutan masih ada gitu. Karena kebanyakan orang udah nggak tahu ya pada kemana gitu, tapi kami masih ada gitu. Itu menarik gitu. Jadi masih dengerin cerita saya hari ini menit ini tuh menyenangkan gitu. Karena yang teman-teman saya yang lain dalam bentuk startup, NGO, komunitas, kelompok itu kadang-kadang ya rame, viral, tapi kemudian hilang gitu. Kami alhamdulillah masih ada 7 tahun mau ke 8 tahun ya, syukur lah. Itu dah. Oke, nah mungkin tadi kan juga ya biar kita semua tahu dan kemajuan dan lain sebagainya untuk mencapai goals itu kan berarti kayak ada salah satu highlight yang pengen aku mungkin ada satu kata gitu ya mungkin dapat di highlight yaitu kolaborasi gitu di mana semua perusahaan dan lain sebagainya untuk ya saling benchmark dan lain sebagainya itu berarti harus kolaborasi dan mungkin aku ingin tahu sendiri sih sebenarnya apa arti kolaborasi gitu bagi Mas Ben sendiri kalau untuk perusahaan dengan perusahaan lainnya apakah memang
sebuah kolaborasi itu diperlukan gitu untuk mencapai goals-goals dari pribadi itu sendiri, pribadi dari perusahaan itu sendiri. Gimana nih Mas Ben? Iya, saat nambahin kata bersama dalam tagline tadi, saya sudah ngebayangin bahwa semuanya itu harus dilibatkan. Tidak bisa kita berdiri dan paling oke gitu. Kayak saya ngomong ke Bu Anita lindungi hutan ya jangan yang lain nggak bisa. Pasti ada yang lain, pasti ada cara yang lain, tapi gimana agar ini tuh sejalan gitu. Gitu. Karena bisa aja kita beda pilihan partai, bisa aja kita beda selera makan, tapi masalah bumi dan harus dijaga kayak kita nggak akan selisih paham lah. Kecuali kalian Elon Musk yang ngajakin orang untuk berpindah-pindah gitu. Nggak apa-apa, bumi ini kita hancurkan karena besok kita mau ke Mars gitu kan. Maksudnya Mars kan, Mars kan April, Mei. Maksudnya kita nggak akan Aduh, berselisih pendapat nggak. tentang itu kan. Gitu. Oke. Kita kan nggak akan makanya dari situ tinggal sisi kita adalah melihat peran gitu. Makanya paling penting itu adalah kita ngasih peran yang tepat. Lah, makanya saya anti sama pertanyaan, Mas, peran pemerintah apa? Kok kita nanya peran orang dibanding kita nanya peran kita? Makanya Lindungi Hutan Hadir itu pengen ngasih peran ke orang tuh yang possible dikerjain. Gitu. Makanya gini, mungkin di level paling tinggi orang harus kaya raya untuk melindungi hutan gitu. Jawabannya enggak. Karena kita kolaborasi. Orang tinggal berperan sesuai dengan peran yang dia mampu. Misal, dia punya uang, dia punya lahannya, ya dia lakukan untuk mereka di lahannya sendiri. Dia punya uang saja, misalnya kita bisa sediain pihak mana yang bisa kerjasama dengan dia. Dia hanya punya tenaga, mungkin dia bisa jadi volunteer gitu. Dia punya popularitas, dia bisa bikin campaign orang lain yang donasi ke dia, gitu kan, lewat lindungi hutan. Misalnya lagi dia cuma bisa jualan produk, ya udah satu produk satu pohon sama lindungi hutan. Dia cuma bisa nonton konser, ya udah konser yang kerja sama kita tuh yang kalian datangi. Misalnya lagi dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak ada uang, ada apa. Ya udah, milih aja follow ke akun-akun lindungi hutan dan yang lain. Kalau kita aja akun yang kayak gitu aja di follow, yang isinya kayak gitu di follow, masa yang baik nggak di follow? Kan biar yang kita berpihak kepada mana nih? Harusnya kalau seminimal-minimalnya iman aja nggak kita pilih, gitu. Kita nggak milih memihak siapa ya. Saya ragu tuh. Kalau ditanya kok, kue pro sama bumi nggak? Enggak gitu. Tapi wifi-nya masih pakai wifi di bumi kayak apa sih gitu. Jadi harusnya kolaborasi itu adalah yang memang cara menyelamatkan ini semua. Karena semua orang tuh punya punya concern yang sama gitu. Perkara dia percaya ini percaya itu hal yang lain, tapi kita nggak akan selisih pendapat bahwa bumi ini saja. Ini kayaknya udah rame ya, karena udah rame. Saya Sudah rame akhiri, pantun Mas. Jangan kalau sudah rame pantun dulu. kita akhiri Oke. dengan pantun ya. Betul. Jalan-jalan, jalan-jalan ke India, asik jauh banget. Jalan-jalan Cakep, ke India. Cakep. cakep. Bersama lindungi hutan, bersama menghijaukan Indonesia. Mantap. Itu Iya, dulu dari asik. saya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya. Sampai bertemu lagi di open house yang lain. Jangan pergi dulu karena saya balikin ke daerah. Betul. Mana nih kira-kira Mbak Mati sudah ada belum di room ini? Terima kasih sebelumnya Mas Ben untuk penjawaban pertanyaan-pertanyaan tadi dari Mbak Anita, ada Mas Jo juga tentang ya gimana tentang CEO dan juga mungkin tentang lindungi hutan sendiri dan juga mungkin dari goals kita dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi Mas Ben atas jawabannya. Tepuk tangan dulu dong. Nah mungkin kita langsung lanjut kali ya ke sesi selanjutnya. Nah mungkin boleh nih untuk Mbak Muti, apakah sudah ada di room ini? Mungkin ada kendala, mungkin kita lanjut aja nih. Kita mungkin akan menyampaikan kembali, enggak sih, bukan kita, tapi teman-teman rekan kita dari klien lindungi hutan ingin menyampaikan kembali nih kesan dan pesannya juga sekali lagi. Mungkin tadi kan kita sudah ada ya dari Kuito dan Revel tentang pesan-pesan yang memang sudah disampaikan atas programnya, dampak positif program yang mereka jalankan, kemudian kerjasama dengan lindungi hutan. Dan mungkin sesi kali ini kita akan juga teman-teman kita juga akan memaparkan apa sih yang sebenarnya program yang mereka lakukan untuk yang berdampak positif pada lingkungan dan juga kerjasama dengan lindungi hutan. Nah mungkin aku ingin panggil nih salah satu teman klien kita yaitu dari Dusdukduk. Apakah sudah ada di sini? Halo, mungkin agak kelempar kali ya.
Halo, mungkin dari Dusdukduk apakah sudah ada? Aku kayak manggil ini ya, sertifikat. Sebentar ya. Oke, mungkin kayaknya ada terkendala sedikit gitu ya. Nah, mungkin boleh nih kita ngobrol lagi sama Mbak Muti dulu terkait dengan apa aja sih yang bisa kita lakukan gitu. Boleh mungkin Mbak Muti, apakah sudah ada di room? Oke, ditunggu sebentar. Nih, Mbak Muti, apakah sudah kendalanya sudah? Halo, Mbak Muti? Oke, masih di backup room ya ternyata. Mungkin sudah kembali. Mbak Muti mungkin agak maju Halo. lagi Mbak. Oh iya ya, dari tadi ngilang ya. Agak Cuma hilang, kenal background. nih. Jadi mungkin tadi kan kita juga udah penyampaian di breakout room, terus juga udah ada tanya jawab di main room sendiri sama Mas Ben langsung. Nah mungkin kita sebenarnya langsung lanjut ke pembahasan selanjutnya gitu ya terkait dengan kesan dan pesan gitu. Dan tadi aku juga sudah memanggilnya teman-teman Dusdukduk, apakah sudah ada? Mungkin tadi agak ini agak kendala jaringan atau mungkin bagaimana nih kira-kira Mbak Muti, atau kita panggil kembali? Mungkin Ini aku kita coba panggil kembali ya. bentar ya, aku mungkin panggil langsung gitu ya melalui chat. Oke. Kalau nggak salah tuh tadi Mas Dusdukduk ada di room 2 ya. Mungkin di roomnya ada terkendala kah atau seperti apa nih? Nah, Ayo kita sepertinya room ngobrol. 2 sudah balik. Jadi room 2 Udah cukup balik. seru. Oh, room 2 seru aja nih. Spill Seru dong banget. ngapain aja nih room 2. Iya, tadi membahas tentang ini. Dari dari Mas Andreas ya nanti yang akan menyampaikan kesan pesan itu melakukan pengalaman juga bisa berhutan. Nah, jadi penasaran juga tadi itu terkait Desa Bedono yang ternyata kan hanya Makjah yang tinggal di sana ya. Jadi kita tadi banyak bercerita di sana. Gak Sepertinya nih, kebayang sih sebenarnya kalau aku jadi maga iya, kebayang sendirian, tinggal sendiri aku ikut kabur di sebenarnya. tengah Tapi lautan. jangan ya Mbak Muti. Iya, Mungkin jangan. kita panggil kembali dari Dusdukduk, apakah sudah? Oh, sudah Oh, ada. sudah ada Mas sepertinya Arif. ini. Nah, mungkin kita lanjutkan kembali gitu ya ke sesi di mana kita teman-teman klien bisa menyampaikan kesan pesan gitu. Program positif yang dijalankan oleh Dusdukduk itu sendiri. Dan mungkin sebenarnya aku sering lihat nih beberapa kali kolaborasi konten lindungi hutan bersama Dusdukduk gitu ya. Nah, mungkin aku ingin memanggil nih Kak Arif langsung untuk menyampaikan kesan pesan apa sih yang dirasakan dari program yang dijalankan dan juga kerjasama dengan lindungi hutan. Boleh Mas Arif mungkin untuk langsung. Silakan, Mas Adi. Oke, terima kasih Mbak Dara dan Mbak Mutia. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk sore hari ini. Luar biasa sekali hari ini diberi kesempatan untuk silaturahmi dengan tim Lindungi Hutan. Kayaknya banyak banget ya kan timnya Lindungi Hutan nih buat biar bisa silaturahmi. Biasanya kalau kita dari Dusdukduk tuh biasanya kita ketemunya sama Mbak Ulia gitu ya. Justru malah ini kita bisa silaturahmi sama Mbak Dara, sama Mas Ben tadi juga ada gitu ya. Terus kemudian Mbak Mutia juga. Oke, mungkin sebelumnya saya izin memperkenalkan diri juga terlebih dahulu. Saya Aris Susanto, saya juga founder sekaligus CEO dari perusahaan kami. Perusahaan kami adalah namanya Dusdukduk atau PT Kreasi Karya Raya. Jadi concern kita adalah perusahaan industri kreatif yang concernnya mengeksplorasi material kardus 100% serat daur ulang yang kita gunakan produknya untuk event dekorasi rumah, dekorasi interior, furniture, sampai ke produk mainan anak-anak dan sampai ke packaging gitu. Kebetulan kita berdirinya dari tahun 2013 sampai hari ini dan alhamdulillah kita cukup concern dan hampir sama gitu ya dengan lindungi hutan. Visi misinya adalah bagaimana kita bisa memberikan impact untuk bumi kita juga tentunya. Tapi dengan hal yang berbeda, kalau lindungi hutan dengan real kegiatan gitu ya, real kegiatannya adalah dengan menanam pohon gitu, dengan semua campaign-campaignnya. Kalau di Dusdukduk justru malah kita mensupport untuk kegiatan-kegiatan yang biasanya kegiatannya ini adalah party-party gitu ya. Karena event gitu kan ya. Kalau tadi ada tour gitu ya, tour pariwisata, kalau di kita justru malah kita event, tapi event kita adalah concernnya
menggunakan sustainable decoration gitu. Jadi bisa dikatakan kalau di Dusdukduk itu sendiri kita mengimplementasikan sustainability dengan kreativitas gitu. Nah, kalau untuk pesan dan kesan berkolaborasi dengan Lindungi Hutan pastinya asik sekali gitu kan ya, karena kita memang baru 2023 berkolaborasi dengan Lindungi Hutan, dan 2023 itu kita sudah melaksanakan penanaman mangrove di Bali sekitar 876 bibit gitu ya di Teluk Benoa Bali. Terus kemudian di tahun 2024 ini kita rencananya akan menanamnya adalah di Belitung gitu kan. Jadi dan sekarang kalau nggak salah sudah terkumpul sekitar 650-an bibit gitu. Dan ini menurut saya jadi salah satu hal yang sangat menarik juga gitu ya dari Dusdukduk, perusahaan yang mungkin belum sekelas perusahaan-perusahaan pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang besar, tapi kita juga punya komitmen yang sangat luar biasa untuk bisa memberikan informasi ke masyarakat juga gitu ya, bahwa ternyata perilaku kita untuk peduli terhadap lingkungan gitu ya dengan menanam pohon, terutama menanam mangrove itu sendiri itu tidak hanya bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang besar gitu, tapi perusahaan-perusahaan yang kecil pun itu juga sangat implementatif untuk bisa peduli terhadap lingkungan gitu. Nah ini juga sebenarnya kalau tadi berbicara terkait dengan campaign gitu ya, campaignnya Lindungi Hutan atau visi misinya Lindungi Hutan sendiri itu juga sebenarnya sejalan dengan campaign yang ada di Dusdukduk itu sendiri. Jadi kalau di Dusdukduk kita punya campaign tahun ini adalah circularation namanya gitu ya, dengan konsep 3 pilar gitu ya. Pilar yang pertama adalah circular creation karena kita memang membuat sebuah kreativitas produk gitu kan. Terus kemudian yang kedua adalah circular collaboration. Makanya kita berkolaborasi dengan Lindungi Hutan. Kita percaya bahwa menyelaraskan bumi, impact kepada bumi itu tidak bisa dilakukan sendiri gitu kan ya. Makanya kita menggandeng Lindungi Hutan yang secara kredibilitasnya juga sudah sangat luar biasa, dipercaya banyak perusahaan tentunya, yang nantinya juga akan bisa mengimplementasikan kolaborasi baik untuk bumi juga tentunya. Terus kemudian yang ketiga ada circular nation, yang kita berharap bahwa kegiatan-kegiatan kita dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak manapun itu nantinya akan bisa mensupport net zero emission Indonesia juga tentunya kan. Dan mungkin salah satu hal yang jadi value kita selain penanaman mangrove, jadi kalau di Dusdukduk sekarang kita concern gitu ya, concern sekali untuk bisa mensupport perusahaan-perusahaan lain, tidak hanya happy-happy gitu ya dengan membuat event atau membuat produk-produk yang kreatif, tapi kita punya after service di kegiatan-kegiatan lingkungan. Yang pertama adalah kita punya penanaman mangrove yang kolaborasinya adalah dengan Lindungi Hutan yang akan kita laksanakan di Belitung itu tadi. Kemudian yang kedua kita ada adopsi pohon gitu ya, geotagging di Kalimantan Utara gitu. Terus kemudian yang ketiga, nah ini yang menarik juga, jadi Bapak Ibu atau teman-teman semua yang punya event, kemudian kolaborasi dengan Dusdukduk, bikin dekorasinya dari kardus, kardusnya setelah selesai bisa dibalikin ke kita, dan nantinya akan didaur ulang lagi kertasnya gitu ya, digunakan untuk notebook, kalender, poster, dan sebagainya yang nanti juga bisa digunakan sebagai merchandise perusahaan itu tadi. So far kegiatan kolaborasinya itu ya dengan Lindungi Hutan yang sudah berjalan di 2023 kemarin, dan insya Allah nanti ke depan juga akan berkolaborasi kembali gitu ya di 2024 ini. Rasanya itu akan jadi satu gerakan yang sangat luar biasa untuk kita bersama-sama untuk menyongsong dunia yang lebih baik, bumi yang lebih baik juga. Gitu sih. Baik, Mas Arief. Berarti emang kata kunci yang paling penting adalah kolaborasi ya, sekali lagi kan. Nah, Betul. mungkin juga bentar lagi kan kita 17 Agustus kan. Berarti kan pasti banyak event, dan kita dulu sering banget kalau ada event 17 Agustus ada bendera plastik yang selalu dipasang tiap tahun, tapi kan berarti dibuang lagi. Nah, berarti kemungkinan nih Dusdukduk nih bakal riwah nggak nih nanti tanggal 17 Agustus, banyak program-program event-event yang bakal dijadiin ini ya, Dusdukduk kerjasamanya gitu ya. Betul, betul. Jadi memang kalau di Dusdukduk itu sendiri, karena kemarin, nah ini jadi satu hal yang lucu gitu ya. Kemarin ketika kita bekerja sama dengan Dusdukduk gitu kan ya, bekerja sama dengan Lindungi Hutan, maksudnya bekerja sama dengan Lindungi Hutan. Terus kemudian kita juga semakin banyak event-event yang menggunakan produk kita juga tentunya. Justru malah ada beberapa perusahaan-perusahaan yang program-program yang kita buat tadi itu di copy gitu ya untuk mereka kerjakan juga. Nah, justru malah Dusdukduk sekarang
juga ini ya terbuka dengan lindungi hutan gitu ya. Barangkali ada satu perusahaan yang nanya gitu, Mas Arif kalau saya mau bikin program penanaman mangrove kayak Dusdukduk, kira-kira bisa nggak ya lewat Dusdukduk? Nah justru malah Dusdukduk kolaborasi dengan lindungi hutan untuk bisa membantu perusahaan tersebut gitu. Jadi kita bisa dikatakan nggak cuma event gitu ya, tapi event CSR pun gitu. Akhirnya kita bekerja sama juga dengan lindungi hutan untuk bisa memperlancar kegiatan-kegiatan tersebut juga. Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Arif atas pemaparan dan kesan-pesannya ya. Mungkin ya Mbak Muti, gimana nih Mbak Muti? Banyak banget atau kita bikin Wah, event ya sekarang? ternyata luar biasa Bikin ya. event 7. Baru tahu juga nih di Sendukduk ternyata punya program punya produk berkelanjutan ya, dari tadi kardus itu bisa dibuat jadi tadi laptop dan lain sebagainya gitu. Dan ini bersinergi dengan program penanaman. Jadi ini double kill banget sih untuk program keberlanjutannya. Semoga nanti dari Sendukduk selain menanam di Bali, tadi juga sudah di daerah mana ya satu lagi ya. Itu nanti bisa menanam di seluruh Indonesia lagi juga ya. Jadi Amin. Amin. makasih banyak banget Mas Arif ya atas kerjasamanya, Kasih dan tepuk juga tangan. terima kasih banyak Layu sudah memberikan Matur kesempatan ya. nuwun, terima kasih, Tepuk tangan matur semuanya. nuwun. Ayo kasih kita tepuk tangan dengan untuk Dusdukduk, teman-teman, tepuk tangan virtualnya, ramaikan komentar. Ya. Oke. Nah, selanjutnya nih, mungkin kita udah mau ke penghujung acara ya, tapi kan sebelum itu kita mungkin mau apa ya? Ada memori lah setidaknya dari open house ini. Mungkin kita akan foto bersama dulu, kemudian kita lanjutkan dengan closing statement dari segala acara tadi ya. Mungkin nanti aku panggil Mas Ben lagi ya, Mas Ben. Boleh juga pantun lagi gitu. Banyak-banyakin aja pantunnya. Jangan bercanda, Mas Ben. Cakep. Oke. Mungkin boleh kali ya kita foto bersama. Jadi untuk teman-teman nih, boleh langsung on cam sekarang karena kita mau foto bersama yang akan dipandu oleh aku dan difoto oleh operator kita dari Lindungi Hutan. Oke, boleh mungkin on cam semua. Oh, sudah pada on cam. Oke. Ayo, Gimana nih, Mbak Bapak Putih? Ibu, Aja. silakan berikan wajah cantik dan gantengnya kalian. Berikan wajah semangat kalian. Semangat bersama Semangat. menghijaukan Indonesia. Wah, Oke, sudah banyak nih yang open cam. sudah banyak ternyata. Oke, Mas Kristo, Lindungi Hutan, apakah sudah siap untuk screenshot? Oke, siap. Oke, jangan ada yang ngechat di kolom chat ya, nanti ke screenshot. Oke, aba-aba dari aku ya. Oke, kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Lanjut kita ke slide kedua. 1, 2, 3. Kemudian ini terakhir ya, slide ketiga boleh mungkin. 1, 2, 3. Oke, mantap. Ini udah kan itu slide-nya? Aku takutnya kelewat. Oke, setelah itu, sudah ya? Sudah kan ya slide-nya? Aman-aman. Maaf kalau kelewat, aku takut. Oke, mungkin karena tadi juga udah foto bersama, nanti kita baikkan kembali ya foto-fotonya yang sudah ada. Mungkin sekarang kita akhiri dengan closing statement, tapi sebelumnya jangan pergi dulu karena kita ada pengumuman di akhir untuk teman-teman yang mendapatkan merch. Oke, ya betul Mbak Muti? Ya, betul. Jadi tadi kan di breakout sendiri kan sudah banyak yang bertanya dan juga Betul. menyampaikan ceritanya ya. Nanti kita akan bagi-bagi merchandise. Dan sudah ada juga nih list orang-orangnya ya. Jadi siap-siap ya. Oke, mantap. Nah, mungkin tadi aku udah bilang kita akan ada closing statement dan mungkin aku izin untuk memanggil kembali CEO kita, yaitu Mas Ben, untuk menyampaikan closing statement-nya terhadap acara ini. Mungkin kata-kata penutup ya untuk teman-teman semua, terima kasih dan lain sebagainya. Silahkan Mas Ben untuk waktu dan layar. Aku persilahkan. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak, Ibu, rekan-rekan semua yang sudah hadir menyempatkan waktunya sampai sore hari ini. Saya pikir kita semua nggak akan berselisih paham tentang kita semua itu punya peran, punya tanggung jawab dalam bersama-sama menjaga bumi, menjaga lingkungan yang kita tempati ini. Momentum 17 Agustus, 79 tahun Indonesia Merdeka, harusnya kita juga percaya bahwa dalam memperjuangkan kemerdekaan itu, peran-peran anak muda, peran-peran orang yang kayak kita sekarang itu ada dulunya. Dan harapannya juga ini juga akan ada terus ke depannya gitu. Kalau kita sendiri udah merasa merdeka gitu ya, harusnya orang-orang, tempat-tempat, semua yang ada yang kita punya sekarang itu kan jadi tanggung jawabnya kita ya, bukan jadi tanggung jawabnya orang lain. Karena kan udah merdeka. Gitu ya.
Nah, semoga yang kita paparkan hari ini bahwa kami itu bukan abal-abal, yang kita lakukan jelas adanya, kita udah punya track record, portofolio, harapannya menambah keyakinan bahwa hal yang semacam ini bukan impossible, tinggal kita mengambil peran atau enggak. Tutup dengan pantun ya. Ada vampir ketemu nyonya. Wah, Makasih yang udah mampir. Kita bikin impact-impact yang banyak selanjutnya. Itu aja dari saya. Kembali ke Dara. terima kasih Mas Ben. Pantunnya banyak Terima banget deh. kasih. Mas Emang Ben. jago. CEO Emang kita jago memang ya? jago ya bikin pantun. Mungkin kalau Betul. ada acara dibikin pantun, ikut kayaknya sih Mas Ben. Iya, nah Canda. kita udah ya berarti ya. Nah sekarang kita udah sampai di akhir penghujung acara ya, gak kerasa kita udah 1,5 jam bersama nih, dan kita harus berpisah, tapi kita tidak akan berpisah terlebih dahulu karena akan ada beberapa pengumuman orang-orang yang mendapatkan merchandise. Nah kayak gimana tuh Dara Betul. tuh? Nah, mungkin boleh nih langsung ditampilkan siapa saja bukan pemenang, beruntung ya, teman-teman yang beruntung memang sudah aktif bertanya dan berdiskusi. Mungkin kita mengapresiasi dengan memberikan merchandise. Nah, mungkin boleh nih untuk Mas Iqbal untuk kita share screen siapa saja. Berikut adalah nama-nama peserta yang terpilih dan beruntung karena sudah aktif dalam diskusi kali ini. Mungkin boleh ditepuk tangani dulu semuanya. Nah, ini jadi untuk nama-nama yang sudah ada di layar kita, layar teman-teman lah, teman-teman masing-masing layar kita, boleh langsung menghubungi admin LH, admin Lindungi Hutan, yaitu melalui di Zoom sendiri. Ini kan ada admin LH, mungkin teman-teman bisa langsung chat langsung direct message-nya dengan menyebutkan nama, kemudian nomor telepon, atau mungkin nanti kan juga sudah ada grup WhatsApp-nya ya, event. Mungkin di situ juga ada teman-teman admin Lindungi Hutan, ada aku juga, ada Mas Iktiana dan lain sebagainya. Itu boleh juga mungkin langsung chat ke personal chat di grup event tersebut ya, teman-teman gitu. Jadi bisa kita hubungi, bisa kita reach out dan kita kirimkan merch Lindungi Hutan untuk teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Nah, mungkin itu udah ada dari Mbak Bella ya di bawah, Mbak Mutia Salsabella. Mungkin langsung kirim ke situ ya. Jadi di screenshot aja. Untuk nomor teleponnya bisa langsung dihubungi ke nomor tersebut. Begitu. Oke, betul. Selamat ya semuanya kepada para pemenang. Nanti kalau misalkan kita ada acara lagi, mungkin bisa ikut lagi ya dan jadi pemenang lagi Betul. mungkin ya. Betul. Nah, jadi sudah berakhir ya untuk acaranya. Nah, selanjutnya dari Lindungi Hutan sendiri ada beberapa link yang Bapak Ibu bisa buka. Ada annual report dan juga ada beberapa program Lindungi Hutan seperti kolaborasi konten dan lainnya. Di layar namun ada ya? boleh di-share ya. Ada nih, ada share screen-nya nih. Nah, ini adalah beberapa program yang mungkin Bapak dan Ibu nih bisa ikut perusahaannya gitu. Ada open repost di mana di sini misalkan Bapak dan Ibu ingin sekali ada konten dan lain sebagainya dari perusahaan, langsung daftar aja untuk di-repost nih sama Lindungi Hutan. Jadi mungkin ada exposure dan lain sebagainya. Kita bantu exposure-nya gitu ya di Instagram story Lindungi Hutan. Bisa kalau misalkan memang tertarik, bisa langsung menuju ke link tersebut. Yang sudah mungkin ada di kolom chat ya, Bapak dan Ibu semua. Dan kemudian ada juga nih kolaborasi konten gitu, seperti yang mungkin kita pernah lakukan dengan Dusdukduk, itu kita juga ada kolaborasi konten dan lain sebagainya. Dan mungkin Bapak Ibu yang memang tertarik untuk melakukan kolaborasi konten bersama terkait dengan lingkungan, boleh banget nih langsung ke link tersebut. Dan mungkin tadi sebelumnya juga ada policy review ya, mungkin boleh di slide sebelumnya terkait dengan policy review. Di sini juga kita ini ada policy review pertama ya Mbak Muti ya, benar ya? Di mana kita membahas tentang apa namanya tumpang tindih pengelolaan mangrove antara KLHK, KKP dan BRGM seperti itu. Yang ingin tahu dan mungkin ingin memberikan insight atau mungkin kritik dan diskusi lainnya, sebenarnya nggak apa-apa banget, kita terbuka dan boleh langsung download di link tersebut. Benar Mbak Muti? Betul, jadi nanti akan ada ya beberapa dokumen yang sudah disampaikan oleh Dara, nanti juga Bapak dan Ibu bisa baca, dan ini banyak sekali sih yang bisa diambil ilmunya gitu dari dokumen-dokumen yang sudah diberikan. Itu saja mungkin ya. Iya, selanjutnya kita ngapain nih Mbak Muti? Sudah selesai ya? Oke. Ngapain? Nah, sebenarnya sudah selesai ya, berarti mungkin kita akhiri saja untuk open house kali ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan bersama kita ya. Kita sudah banyak diskusi, tadi juga sudah ada pemaparan dari Mas Ben, Mbak Alma, dan juga Mbak Maha.
Dan mohon maaf juga kalau misalkan ada beberapa kesalahan kata ataupun kata. Semoga nanti Bapak dan Ibu juga bisa bekerja sama ya dengan kami. Betul. Mungkin aku juga izin untuk memberikan terima kasih kepada teman-teman di hutan lainnya yang sudah memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman klien dan Bapak Ibu semua. Dan terima kasih juga sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang sudah datang menyempatkan waktunya. Aku Dara. Dan saya Putih. Dan aku Mungkin kita pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang mungkin disampaikan atau kesalahan perbuatan. Kami mohon maaf. Terima kasih semuanya. Mungkin selanjutnya mungkin ada program-program lainnya, di stay tune aja di Instagram Lindungi Hutan atau website Lindungi Hutan ya. Jadi harus stay tune terus karena kita banyak event-event dan kegiatan lainnya gitu ya. Jadi stay tune, apalagi di grupnya mungkin di grup hijauan ya Mbak Muti ya, karena kita akan menyampaikan banyak info di situ. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih banyak ya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi. Dah.